Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya ada di sebuah lokasi yang istimewa, tepatnya di Kabupaten Kuningan, tapi saya kurang tahu desanya ini. Tapi pastinya saat ini saya bareng yang istimewa, Pak Kadis, yang berkaitan dengan koperasi perindustrian perdagangan. Ya. Pak Kadis, enten namanya Pak, supaya nggak salah nanti. Saya Bun. Pak Bun, ya. Kemarin sebetulnya sudah kenalan sahabat UMKM semua, cuman takut salah nama. Ya. Oke Pak Kadis, mohon penyampaiannya dari Pak Kadis ini potensi di wilayah apa ini ya? Nanti mohon penyampaiannya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Desa Jagara, Kecamatan Dharma. Dan kita sekarang sedang berdiri di pinggir Waduk Dharma, salah satu waduk terbesar di wilayah Kabupaten Kuningan. Kita memanfaatkan waduk ini untuk berbagai kepentingan. Ketika dibangun, sebenarnya tujuannya hanya ada dua, sebagai penampung air, membuat genangan, dan airnya dialirkan untuk irigasi di wilayah Kuningan bagian timur sampai dengan ke Brebes sana. Tetapi pada perkembangannya kita juga membuat fungsi-fungsi lain. Ada budidaya perikanan di sana, karamba jaring apung. Jumlahnya sekarang kurang lebih 5.000 kolam karamba yang sebagian besar produksinya adalah ikan emas dan ikan nila. Kemudian kita juga memanfaatkan kawasan ini sebagai tempat wisata. Kalau kita menengok ke arah sini, tadi pintu masuk sana ya? Ya, itu tadi ya kawasan wisata Waduk Dharma yang sekarang sedang ditata oleh Pak Gubernur Jawa Barat, sehingga nanti dirancang untuk menjadi salah satu tujuan wisata internasional. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Ada banyak permainan nanti, ada banyak tempat selfie di sana gitu. Kemudian yang menjadi urusan kita dengan adanya pemanfaatan seperti itu, kesempatan yang sangat besar untuk berkembangnya UMKM. Siap. Wisata akan bisa diikuti oleh berkembangnya UMKM di sekitar sini yang tentu saja bisa menyediakan, memasok kebutuhan berkaitan dengan wisata. Ada kulinernya, ada souvenirnya, ada layanannya, dan lain-lain. Dan kami juga punya kopi yang enak di Kuningan. Oh iya, kopi apa itu Pak? Ada beberapa daerah, tapi yang paling yang sekarang sedang on itu kopi Ciberem, Cilimus, kopi Dharma, dan Subang. Subang itu bukan Kabupaten Subang, Kecamatan Subang. Ya, mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan. Oke Pak, selanjutnya Pak, ini kok ada penampungan ini, itu ikan ya Pak ya? Ya, sudah betul. berbentuk koperasi Pak? Ini karamba jaring apung, jumlah petaninya lebih dari 200 sebetulnya. Kami sedang merancang karena terbit peraturan Bupati yang baru nomor 61 tahun 2020 yang menentukan beberapa kewajiban bagi mereka, termasuk di dalamnya mereka berhimpun dalam suatu organisasi, dan kita pilih bentuknya koperasi tentu saja karena kita sudah tahu betul. Memang sekarang belum terbentuk, tapi kita berkumpul membicarakan itu sudah beberapa kali. Arahnya sudah ke arah kita akan membentuk koperasi itu, tapi mari kita bersabar. Lebih baik kita bersabar tapi terwujud daripada sekarang kita pacu harus begini dalam waktu cepat, tapi mereka tidak memahami tentang bagaimana kita berkehidupan berkoperasi. Bersabar sedikit, tapi nanti kita akan buat koperasi yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan usaha para petani jaring karamba jaring apung ini, termasuk juga para petani nelayan tangkap. Para nelayan tangkapnya di sini ada beberapa kelompok yang sudah kita bina melalui Dinas Perikanan dan Peternakan. Siap. Selanjutnya Pak Bun, terkait dengan ini kan memasuki resesi ekonomi nih. Saran buat teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia, khususnya yang Kabupaten Kuningan Pak. Ya. Binaan Bapak. Baik. Memang ini pengaruh yang diderita oleh semua jenis usaha, dan tentu saja termasuk UMKM.
Tapi hal yang cukup menggembirakan adalah kan UMKM itu kecil-kecil, mandiri, walaupun terdampak tapi mereka tetap masih punya aktivitas, masih bisa berkegiatan, masih bisa berproduksi, masih bisa menjual hasil produksinya, walaupun diakui mereka volumenya berkurang. Sebagaimana zamannya sekarang, kita memberikan anjuran mereka berkelompok sehingga kekuatan kecil-kecil itu menjadi kekuatan besar. Kemudian kita juga menganjurkan untuk mereka memasarkan produknya bukan hanya secara fisik bertemu, tetapi juga memanfaatkan fasilitas pemasaran virtual. Dan sepertinya sebagian sudah bisa melaksanakan itu dan sebagian lainnya sedang merintis tentu saja, walaupun diakui ada beberapa usaha-usaha mikro yang masih kesulitan untuk mengikuti pola pasar seperti ini. Tapi kita terus berusaha melakukan binaan sehingga mereka bisa mengikutinya. Ya. Oke, terakhir Pak, tadi Bapak menyebutkan kopi, produk unggulan. Selain kopi Pak, produk unggulan Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan itu punya produk khas. Tape ketan sebetulnya ada di mana-mana. Tapi satu keistimewaan tape ketan di Kuningan itu adalah ketan dibungkus dengan daun jambu dan dimasukkan ke dalam ember hitam. Jadi setiap kita pergi ke kementerian manapun, para kepala dinas dianjurkan oleh Pak Bupati untuk membawa itu. Itu peletnya Kuningan itu. Gitu. Kemudian kita mempunyai makanan yang disebut gemblong. Gemblong itu makanan semacam keripik dibuat dari singkong. Itu enak sekali. Apalagi sekarang sudah banyak modifikasi rasa, bentuk, dan lain-lain. Kemudian kita mempunyai juga produk tradisional jeruk nipis dalam kemasan. Jeruk nipis? Ya, jeruk nipis. Ada Jennifer. Jeruk nipis peras. Ada Jenisa, jeruk nipis asli. Ada JNP dan lain-lain namanya. Ada beberapa merek yang sedang kita bina. Itu juga salah satu yang bisa dijadikan bahan konsumsi atau untuk oleh-oleh dari Kabupaten Kuningan. Sekarang ada yang baru. Kuningan sekarang sedang merintis sebagai Kabupaten Markisa. Markisanya kita olah, sudah banyak minuman dari Markisa. Ada beberapa kue, cemilan yang rasanya Markisa. Saya pikir 1-2 tahun ke depan Kuningan akan bisa terwujud menjadi Kabupaten Markisa. Mudah-mudahan itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Kades, Pak Bun-Bun. Oke, terima kasih. Dari Kabupaten Kuningan, sahabat UMKM semua, luar biasa penjelasan dari Bapak tadi. Ini kalau lihat waduknya cukup luas. Dan tadi ada beberapa produk unggulan Kabupaten Kuningan. Jadi kalau nanti datang ke Kabupaten Kuningan boleh diborong atau enggak jadi reseller di luar Kabupaten Kuningan. Oke, sahabat UMKM, dari saya terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.